warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Bener gak sih kalau kita berpenampilan itu memberikan gambaran kepribadian kita? Bener banget. Suasana, perasaan kita pada saat kita memilih penampilan kita itu adalah representasi yang sesungguhnya dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Selain dari ekspresi wajah dan juga dari pilihan-pilihan kalimat dan situasi dan kondisi gesture badan tubuh kita juga memperlihatkan bagaimana situasi kita saat ini. Kalau kamu lagi happy, kamu pasti akan memilih cenderung warna-warna yang lebih terang. Kalau kamu lagi misterius atau kamu lagi ingin menutupi sesuatu, kamu cenderung akan memilih warna-warna yang lebih gelap. Kalau kamu ingin memberikan bahwa kebebasan, kamu akan memilih baju-baju yang cenderung lebih mudah bergerak dan bebas gitu kan. Pilihan-pilihan bahannya juga pasti berbeda. Secara psikologis itu tergambarkan. Penampilan juga beda. Kalau kamu ingin memberikan kesannya bahwa kamu itu cheerful, kamu akan lebih colorful. Nah, berbeda dengan Justin ya, karena Justin akhir-akhir ini memilih berpenampilan yang berbeda. Kita saksikan video berikut ini. Iya kan, berbeda kan? Lihat deh kamu sendiri bisa memperhatiin gimana dia memakai celananya gedomberangan seperti itu, ya gak sih? Sampai di bawah. Kemudian juga kamu lihat tuh, bajunya juga oversize ya kan? Kemudian juga dia tidak suka sekali sama wartawan. Saya paham kalau tidak suka sama wartawan karena dari kecil ya dia selalu diekorin wartawan, namanya juga superstar. Terakhir-terakhir ini cenderung ke arah marah, kesel dan lain-lain. Ini lebih kelihatan emosinya. Money, 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 money. Money, get out of here, bro. Money. All you want, don't care about people. All you want is money. Go, get out of here. All you guys want is money. Kemudian badannya Jason juga kayak lebih cenderung lebih kurus gak sih? Bener ya kan? Wajahnya juga kayak punya beban masalah dan mata juga sayu, kayak gak semangat ya. Kenapa akhir-akhir ini seperti itu? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Justin Bieber ini mengalami sebuah situasi seperti saat ini? Tidak ada yang salah dengan penampilan, gak ada yang salah. Cuman kok berbeda dengan yang biasanya. Jadi perhatian buat semuanya. Apa yang terjadi sih? Apakah karena Justin Bieber ini baru patah hati nih gara-gara Selena Gomez yang baru-baru ini lebih cenderung dekat dengan pacarnya? Atau karena Justin Bieber memang berada di posisi depresi yang begitu mendalam nih? Nah, karena baru-baru ini juga berbagai macam peristiwa dalam kehidupannya juga terjadi kan. Ya, terakhir kamu ingat gak sih kalau tiba-tiba Justin Bieber yang tadinya mau tur, ingat gak kita udah beli tiket lagi tuh. Saya udah beli tiket lagi tuh, udah ampun-ampunan deh, udah milih tiket, udah war tiket, katanya gak berangkat. Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear, my facial. Dia mengalami Ramsay-Hunt syndrome yang tidak bisa digerakkan wajahnya kan. Nah, itu kan adalah sebuah puncak dari perasaan individu terhadap dirinya, kemudian kondisi fisiknya juga tidak mendukung, berbagai macam peristiwa yang terjadi sama dirinya terstimulasi hingga berada di puncaknya saat ini gitu loh. Justin Bieber ini dibesarkan oleh ibundanya yang juga mengalami depresi. Jadi kalau anak itu akan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Nah, disinilah awal muasalnya ya. Kita lihat sekarang Justin juga pernah mengalami sebuah titik di mana ia mengalami depresi yang sangat berat. Nah, kita lihat cuplikan video berikut ini. Juga ini. Situasinya happy, tapi dia merasa kayak kosong, kayak kehilangan. Nah, depresi itu suatu kondisi di mana individu atau manusia tuh ingin sekali menangis berlarut-larut.
ada rasanya kesedihan terus gitu loh. Nah itu harus ditolong. Kita bisa ngelihat kan, padahal semua dimiliki oleh Justin. Kenapa dia mengalami depresi? Karena tadi contoh dari pola asuh, situasi bagaimana bisa keluar dari perasaan sendiri. Nah itu juga dirasakan oleh Justin saat itu. Apakah kedekatan Justin dengan PDD distimulasikan atau diasumsikan oleh banyak orang bahwa ia juga mengalami pelecehan seksual? Kenapa? Karena dari beberapa artikel tergambar berikut ini. Is this real life? Yes, this is real life. I feel crazy. The world is spinning around me. Don't touch your stitches, Justin. Bieber, don't touch your stitches. What's happening? No. Bieber, stop. Setelah itu, Justin mengalami perubahan yang berbeda daripada biasanya. Dan berbagai macam pemberontakan Justin juga bisa kita lihat dari kejadian demi kejadian. Sering bertambahnya usia, Justin mulai mengalami tekanan dari ketenaran. Usia 18 sampai 21 tahun, kita melihat perubahan drastis di sikap, penampilan, skandal, pesta, lempar handphone fans, nyetir dalam kondisi mabuk, bikin tato lebar dengan coretan, sikap nilai arogan oleh media. Banyak yang mengejudge dia liar. Nah kalau kita lihat kenapa tiba-tiba pas lagi remaja dia tidak menjadi meledak seperti itu? Karena kecilnya cute banget, dia nurut semuanya. Nah di usia remaja itu kan adalah masa dari storm ya. Jadi kalau kondisi tidak superstar aja, anak remaja tuh mengalami naik turun emosinya. Nah sekarang ini apalagi kalau terkenal, jadi kontrol dirinya lemah. Contoh pola pengasuhan yang mengajarkan untuk masalah kecerdasan emosi juga lemah. Tidak ada kontrol diri dari keluarganya, support system juga kurang. Nah itu mengakibatkan meledak. Walaupun pada saat yang bersamaan dia lagi dekat dengan Selena Gomez. Dia mengenal Selena Gomez dari dia kecil, ya bersama selalu gitu loh. Dari dia kecil, besar. Jadi kayak bisa digambarkan menurut saya ya, kalau Justin Bieber ini dengan Selena Gomez tuh kayak the first love-nya Justin Bieber. Dia bisa cerita, dia bisa segala macam hal gitu dengan Selena Gomez. Nah akhirnya mereka pisah nih, tidak lagi bersama. Padahal itu adalah segalanya buat Justin gitu loh. Nah Justin yang kehilangan, kemudian dia bertemu dengan Hailey ini. Nah Hailey adalah sosok yang mengagumi Justin. Hailey ini dari remaja lah sudah mulai suka dengan Justin ya, bahkan ngikutin, nyari-nyariin terus kemana si Justin ada, datengin. Dia dulu ada fansnya, bisa dibayangin gak akhirnya menjadi istrinya. Nah gitu loh, pada saat ada seseorang yang mencintai Justin, yang benar-benar mengaguminya, Justin yang baru putus dengan Selena akhirnya menikah dengan Hailey. Hailey adalah orang yang benar-benar support buat Justin. Semua cara dia support, selalu all the time ada. Mungkin sebagian orang akan berpikir oh dia sudah move on gitu kan, tapi sebenarnya dia tidak memberikan waktu untuk dirinya sendiri berproses gitu loh atas kehilangan orang yang dulu deket banget sama dia. Justin ini metode dia pada saat ada masalah adalah dengan bereaksi terhadap dirinya sendiri gitu loh. Ya tadi kan kalau yang dulu kan dia minum-minum lah, macam-macam lah gitu kan, banyak kenakalan remaja. Nah kalau begitu sudah dewasa, kejadian demi kejadian yang terjadi oleh dirinya, dia akhirnya lari ke penampilannya yang sekarang ini akhirnya mengakibatkan perubahan yang terjadi oleh dirinya ini adalah sebenarnya kayak ingin menunjukkan kepada dunia, aduh saya nggak peduli deh, walaupun sebenarnya dia painful, sebenarnya dia terluka oleh kejadian ini. Dari potret yang saya jelasin tadi, potret ini juga bisa terjadi oleh diri kita ya, bahwa kalau kita punya pola asuh yang kurang tepat, sebenarnya kita bisa mengubahnya dengan kita tahu titik di mana kita punya persoalan, lalu apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, lalu memaafkan masa lalu berjalan dan menata kembali kehidupan. Trauma yang dimiliki orang tua tidak sepantasnya sebenarnya harus kita ambil lagi untuk kita mengalami trauma tersebut. Kamu bisa memutuskan untuk menghentikan kondisi itu, seperti Justin tadi ya. Ibunya mengalami depresi, harusnya stop di ibunya,
tidak lagi dialami oleh Justin. Tapi karena tidak diajarkan teknik bagaimana mengolah emosi dengan baik, tiba-tiba dia terkenal dan tidak memberikan waktu buat dirinya untuk mengenal dengan baik, untuk berdamai dengan situasi dan kondisi. Nah, terjadilah puncak-puncak peristiwa yang dialaminya. Ketenaran tidak selalu membawa seseorang tuh merasakan kebahagiaan gitu loh. Kalau ketenaran itu naik berbarengan dengan kecerdasan emosi, terutama spiritual, ini akan baik banget. Tapi sayangnya buat Justin tidak mengalami atau tidak didampingi oleh kondisi itu, sehingga pada saat dia menghadapi pressure oleh lingkungan, capek dengan semua media, tidak tahu bagaimana dia harus mengelola perasaannya. Nah, itu pentingnya kalau misalnya Justin itu bisa diinformasikan, berhenti dulu, memperbaiki kehidupannya dulu, baru dia berjalan kembali. Karena sekarang sudah punya anak, dan kasihan menjadi persoalan adalah anak dan istrinya yang jadi perhatian saya ya. Kalau Justinnya mungkin masuk ke tempat klinik dulu untuk secara psikologis dan psikiater memperbaiki dan berdamai dengan keadaannya, barulah bisa menjadi arah yang baik. Karena kalau enggak, dia akan membentuk sebuah role model baru buat anaknya lagi, nanti kejadian lagi. Nah, untuk teman-teman apabila mengalami masalah yang sama dengan Justin, punya masalah secara mental, jangan segan-segan untuk kamu solve your problem dengan Poppy Psikolog. Di nomor ini silakan diakses. Dan kalau kamu ingin mempelajari lebih dalam lagi bicara mengenai kepribadian dan memperbaiki kepribadian kamu terhadap masa lalu kamu bisa ikutan pelatihannya di www.psikodinamika.com. Nah, kamu juga bisa dapat sertifikat di situ. Nah, juga selain itu, kalau kamu mau konseling ke Poppy Psikolog, ada online, ada offline. Yang jelas, jangan diam aja sendiri. Punya persoalan di waktu lalu, harus di solving problem. Kalau kamu sedih, kalau kamu gelisah, kamu marah terhadap masa lalu, selesaikan ya. Dan video ini apabila bermanfaat buat kamu dan teman-teman kamu yang lagi membutuhkan, silahkan kamu share. Siapa tahu dengan video ini bisa membantu hidup orang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.